Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terdampak pemangkasan anggaran, pemerintah menyiapkan paket stimulus pendorong ekonomi. Meski demikian, pemangkasan anggaran yang disebut bernilai total 750 triliun rupiah berdampak cukup luas dan berpotensi dirasakan dalam jangka panjang. Apa saja rincian stimulus pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2025 dan apa juga dampak jangka panjang dari pemangkasan anggaran 750 triliun rupiah? Kita simak pemaparan Leonard Samosir dalam Top Ekonomi berikut ini. Dan pemirsa, inilah 8 kebijakan mendorong perekonomian dan 4 dari 12 kebijakan transformasi ekonomi Indonesia yang diumumkan Presiden hari Senin kemarin. Yang pertama adalah kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial atau Bansos. Yang ketiga adalah pencairan tunjangan hari raya di bulan Maret 2025. Yang keempat, sejumlah diskon pada bulan Ramadan dan Lebaran. Yang kelima, diskon tarif listrik, kendaraan listrik, dan sektor padat karya. Yang keenam, optimalisasi program makan bergizi gratis. 7, optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan 8, optimalisasi panen padi. Lalu Presiden Prabowo juga memaparkan 12 kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang. Ada 4 yang menarik. Yang pertama adalah program makan bergizi gratis yang ditargetkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nomor 3, konsolidasi BUMN ke dalam Danantara. Yang keempat adalah kebijakan fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP atau subsidi KPR 3 juta rumah. Yang kesembilan adalah 100% devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam wajib disimpan di dalam negeri. Yang ke-10 adalah pembentukan bank emas atau bullion bank. Yang ke-11 adalah penghapusan utang macet UMKM. Sehari sebelum pengumuman kebijakan ekonomi, Presiden Prabowo secara mengejutkan mengumumkan efisiensi anggaran tidak berhenti di angka 300 triliun rupiah saja, tapi melonjak menjadi 750 triliun. Ada 3 tahapan. Tahap pertama, Kementerian Keuangan berhasil menyisir penghematan di kementerian dan lembaga sebesar 300 triliun rupiah. Tahap kedua disisir lebih dalam lagi sampai satuan 9 sebesar 308 triliun rupiah. 58 triliun rupiah dikembalikan lagi ke kementerian dan lembaga. Dan puncaknya adalah tahap ketiga, efisiensi dividen BUMN hingga 200 triliun rupiah. Total efisiensi anggaran menembus 750 triliun rupiah. Pertanyaan utama publik masyarakat adalah apa dampak yang akan masyarakat rasakan dari efisiensi 750 triliun rupiah ini? Analisis metrotvnews.com menyebutkan beberapa potensi dampaknya bagi masyarakat. Yang pertama, di bidang pendidikan bisa terjadi pengurangan beasiswa dan fasilitas belajar. Di bidang kesehatan, fasilitas kesehatan bisa saja berkurang. Di sektor infrastruktur publik, perbaikan atau pemeliharaan jalan dan lainnya bisa tertunda. Yang keempat, potensial juga terjadi penyesuaian bansos dan subsidi. Yang kelima adalah untuk keamanan publik, layanan aparat dan layanan darurat bisa terhambat karena terbatasnya dana operasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.